ini memang sangat murah untuk pengirimannya ya teman-teman. Karena kalau pengiriman dari Hong Kong ke Indonesia itu kan mahal gitu kan, sampai 30 gitu kalau misalnya di toko Indo ataupun di Chandra kayak gitu kan. Jadi menggunakan aplikasi WeChat ini kita juga bisa mengirit waktu kayak gitu kan, mempersingkat waktu gitu kan. Misalnya kita top up di 7-Eleven, terus kita di rumah majikan kita sambil kerja atau setelah kerja kita bisa kirim uang sewaktu-waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sri HM Channel. Dan di video kali ini aku nggak ngomongin soal TKW ya teman-teman. Jadi aku mau ngebahas soal aplikasi WeChat. Memang banyak banget ya yang inbox, terus ada yang chatting, ada yang ada di kolom komentar kayak gitu, menanyakan tentang aplikasi WeChat mereka ya. Jadi ada beberapa teman-teman yang di aplikasi WeChatnya ini nggak ada WeRemit ya teman-teman. Jadi intinya nggak ada aplikasinya untuk kirim uang ke Indonesia, itu nggak ada ya. Jadi mereka tuh pada bingung kayak gitu kan, pada nanya kenapa punya aku kok nggak ada WeRemit gitu, padahal aplikasinya sama kayak gitu kan. Nah, jadi ada dua kemungkinan ya teman-teman. Ini langsung saja, ada dua kemungkinan kenapa aplikasi teman-teman itu nggak ada untuk ngirim uang ke Indonesia atau negara mana kayak gitu kan. Remitnya yang pertama adalah kemungkinan besar teman-teman itu mengunduh aplikasi WeChat versi internasional ya teman-teman. Sebenarnya sama, gambarnya depannya itu sama WeChat gitu, cuman ini versi internasional. Kalau versi internasional ini khusus untuk satu negara ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada teman-teman ada di Korea, atau teman-teman ada di Jepang, atau teman-teman ada di mana kayak gitu, atau ada di Hong Kong kayak gitu, itu cuma khusus untuk sesama yang ada di Hong Kong. Jadi nggak ada pengiriman keluar Hong Kong, intinya seperti itu. Dan ada cara untuk trik untuk melihat WeChat Wallet di WeChat versi internasional ya. Ada caranya ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal sebelum kalian buka aplikasi WeChatnya, kalian pertama-tama adalah kalian buka aplikasi WeChatnya, tapi kalian jangan masuk dulu. Nah, kalian yang pojok di atas, pojok kiri atas itu ada titik 3 kalau nggak salah ya. Di situ kalian klik aja, karena di situ adalah pergantian bahasa atau negara ya. Jadi kalian ganti negara, misalnya teman-teman negaranya mana gitu, misalnya kayak di Hong Kong kayak gitu kan. Kalian klik aja yang pojok kanan atas, kalian klik, terus kalian nanti masukkan kodenya ya. Kalau misalnya Hong Kong, kalian masukkan 852, pasti muncul ya teman-teman. Pokoknya kalian jangan ditulis Hong Kong ya, tapi kalian kode negaranya aja ya. Kode negaranya aja kalian klik 852, nanti bakalan muncul ya teman-teman di situ. Tapi kalau kalian kliknya nama Hong Kong, itu nggak akan muncul. Jadi itu nanti untuk mengganti bahasa bahasa di aplikasi WeChat kalian. Dan ketika bahasanya udah bahasa negara kalian, negara yang kalian tempati, itu akan otomatis akan ada WeRemitnya ya teman-teman. Jadi itu proses dulu. Setelah nanti prosesnya udah selesai, kalian bisa menggantinya dengan bahasa Indonesia ya, supaya ada WeRemitnya. Jadi kalau udah selesai baru diganti bahasa Indonesia. Itu adalah cara yang satu. Dan untuk cara yang kedua ya teman-teman, dan ini untuk yang kedua, mungkin teman-teman itu menggunakan nomor WA negara yang memang sudah tidak diizinkan untuk menggunakan aplikasi WeChat. Jadi ada beberapa negara yang memang sudah tidak diizinkan atau diblokir atau dibatasi untuk menggunakan aplikasi WeChat. Seperti contoh adalah negara India, Kanada, Amerika, itu sudah tidak diizinkan untuk menggunakan. Dan masih ada lagi ya, itu memang sudah tidak boleh menggunakan aplikasi WeChat ya, karena datanya takutnya kesebar, intinya seperti itulah ya teman-teman. Jadi memang ada beberapa negara yang tidak boleh menggunakan aplikasi WeChat.
Nah, sekali lagi untuk teman-teman yang nggak ada WeChat Remit-nya, kalian pertama-tama kalian rubah bahasa kalian ya. Apalagi kalau yang versi internasional itu memang benar-benar harus dirubah bahasanya sebelum kalian mendaftarkan aplikasi WeChat kalian ya. Nanti ada proses-prosesnya lah. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman kok bingung kayak gitu ya, memang sih untuk aplikasi WeChat ini ketika kalian mendaftarkan itu memang banyak banget ribetnya ya, banyak banget prosesnya yang udah dicoba gagal itu emang seperti itu ya teman-teman, seperti itu banget. Dan ketika kalian sudah jadi pun aplikasinya biasanya itu nunggu beberapa hari baru bisa untuk transaksi ya, untuk kirim uang segala macam kayak gitu. Nggak langsung sekarang sukses, hari ini sukses langsung bisa kirim uang, enggak. Biasanya ada notif kalau memang sudah diverifikasi, sudah bisa untuk kirim uang ke negara tujuan. Dan kalau menurut aku sih aplikasi WeChat ini memang sangat murah untuk pengirimannya ya teman-teman. Karena kalau pengiriman dari Hongkong ke Indonesia itu kan mahal gitu kan, sampai 30 gitu kalau misalnya di toko Indo ataupun di Chandra kayak gitu kan. Jadi menggunakan aplikasi WeChat ini kita juga bisa mengirit waktu kayak gitu kan, mempersingkat waktu gitu kan. Misalnya kita top up di 7-Eleven, terus kita di rumah majikan kita sambil kerja atau setelah kerja kita bisa kirim uang sewaktu-waktu ya. Yang jelas sih kalau menurut aku sendiri biaya transfernya itu murah ya teman-teman, cuma $16 sekali transaksi kalau menurut aku ya. Kalau menurut teman-teman sih nggak tahu ya, cuman memang aku paling ya merasa terbantu banget ya dengan menggunakan aplikasi WeChat. Aku merasa terbantu banget. Dan jadi aku mau ngasih tahu nih kegunaan aplikasi WeChat apa aja yang aku tahu, yang aku pakai gitu ya. Di aplikasi WeChat ini juga ada penggunaannya untuk beli pulsa, transfer uang, terus kita bisa kirim uang ke sesama pengguna WeChat melalui chattingan kayak gitu. Jadi melalui chattingan kita bisa ngirim uang, misalnya aku pengen ngirim sama kamu $10 atau berapa gitu kan. Kita juga bisa ya, bisa lewat chattingan aja, jadi nggak usah transaksi lewat pengiriman gitu enggak, jadi langsung lewat chattingan. Dan bisa untuk naik bis, naik perahu, naik MTR kayak gitu juga bisa, untuk belanja juga bisa. Pokoknya kalau menurut aku sih sangat-sangat membantu para TKW ya, karena sekali lagi ongkosnya lebih murah. Jadi itu tadi ya teman-teman, sedikit informasi, sedikit pemberitahuan mengenai aplikasi WeChat untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman itu prosesnya untuk menggunakan aplikasi WeChat cepat ya. Dan oh ya, sekali lagi aku juga mau ngasih tahu ke teman-teman ya, kalau aku dulu tuh daftarnya tuh pakai KTP ya, bukan pakai paspor. Karena ya sekali lagi nggak tahu ya, kalau paspor kayaknya lebih pribadi banget gitu ya. Jadi aku menggunakan KTP kalau dulu aku gitu ya. Dan memang prosesnya nggak langsung jadi ya, jadi harus nunggu dan kegagalan itu kayak udah gagal lagi itu udah biasa, udah kayak oh ya memang prosesnya seperti ini gitu kan, nggak semudah yang membalikan telapak tangan, intinya kan seperti itu. Nah, jadi seperti itu aja buat teman-teman semua yang ada Remitnya. Sekali lagi kalian itu harus rubah bahasa kalian menjadi bahasa di mana kalian berada. Kalau misalnya kayak di Hong Kong, kalian ganti bahasa Hong Kong. Setelah semuanya selesai pendaftaran dan scan semuanya selesai, kalian bisa mengganti dengan bahasa Indonesia. Jadi tidak ada perbedaan sebenarnya untuk aplikasi WeChat Wallet sama WeChat internasional, itu nggak ada bedanya. Cuman bedanya ya nanti bisa nggak buat kirim sama enggaknya gitu aja ya, yang membedakan seperti itu. Jadi seperti itu aja ya teman-teman, sedikit sharing-sharing hari ini mengenai WeChat. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang lagi berusaha untuk download WeChat ya. Semoga ada pencerahan. Tapi yang jelas kalian itu harus merubah bahasa, baru ada aplikasi WeRemitnya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk pengguna WeChat, dimanapun kalian berada. Semangat, sukses selalu. Kayo orang lain bisa sukses, kita juga harus bisa berusaha. Semangat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time.